Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jakarta, kelas pria dan wanita dewasa senior, Minggu 12 April 2020. Judul Sekolah Minggu kita, pelajaran ke-7, Kasih Membuahkan Damai Sejahtera, dari Yohanes 14 ayat 27 dan Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 15. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, berkatilah kami ketika akan belajar di kelas pria dan wanita dewasa senior, belajar tentang kasih membuahkan damai sejahtera, supaya kami sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mempunyai damai sejahtera Kristus. Kami siap belajar bersama dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan ini terlebih dahulu dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama juga. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan sudah kita baca. Kita akan memperhatikan bersama-sama tentang damai sejahtera. Nanti kita akan mengerti apa itu arti damai sejahtera. Tetapi coba kita pikirkan, saya mencoba menuliskan beberapa penyebab hilangnya damai sejahtera dalam hidup kita sehari-hari. Apa saja? Perselisihan. Ya, perselisihan itu bisa menghilangkan damai dalam diri kita. Kita punya masalah dengan orang lain, ya, kita mau merasakan kalau melihat orang itu rasanya nggak senang, betul begitu ya. Lalu kita juga jatuh ke dalam dosa, karena dalam perselisihan itu biasanya ada kata-kata yang kasar, ada kata-kata yang tidak baik, mungkin menghujat, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada perselisihan, jelas sekali bahwa kita nggak punya damai, betul ya. Lalu penyebab yang lain itu ada persaingan yang tidak sehat. Kalau persaingan yang baik, kita melihat ada orang maju, ya, dan berhasil, lalu kita punya kerinduan. Oh, saya mau berusaha keras supaya saya bisa berhasil, supaya saya bisa maju, itu baik. Tapi kalau kita melihat ada persaingan yang tidak sehat, ya, misalnya para pegawai untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, ya, sama-sama ingin mencapai kedudukan itu, bersaing tapi nggak sehat, ya. Mungkin ada yang cari muka, lalu apalagi, ya, mungkin menjelekkan temannya, saingannya itu, ya, supaya dia tidak duduk di kedudukan yang dia inginkan. Jadi persaingan yang gak sehat itu menghilangkan damai. Ada rasa gak suka ketika melihat orang yang menjadi saingannya. Nah, itu penyebab hilangnya damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Apalagi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang ketiga ini, ya, yang kita gak boleh lakukan dalam kehidupan kita, yaitu tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kalau saya dan Bapak serta Ibu tidak mengikuti kehendak Tuhan, itu perasaan damai sejahtera itu hilang. Banyak ya contohnya tidak mengikuti kehendak Tuhan. Apa saja dalam hidup kita yang tidak mengikuti kehendak Tuhan?
Ya, misalnya kalau kita bekerja dengan tidak jujur. Oh, itu tidak mengikuti kehendak Tuhan ya. Tuhan ingin orang Kristen, orang percaya itu jujur, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam segala hal perilaku hidupnya. Tuhan ingin Bapak Ibu dan saya jujur. Kalau kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, ada hati nurani kita ya, yang tidak sejahtera dalam diri kita. Dan penyebab terbesar manusia kehilangan damai sejahtera dalam dirinya karena mereka hidup tanpa Yesus Kristus. Ya, kalau orang hidup tanpa Yesus Kristus sudah pasti gak punya damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahtera itu adanya dalam Yesus. Kalau dia tidak punya Yesus dalam dirinya, dia pasti tidak punya damai sejahtera. Ini penyebab terbesar manusia kehilangan damai sejahtera. Saya berdoa, saya ingin kita semua, Bapak Ibu dan saya adalah orang yang sungguh percaya kepada Yesus. Dan kita berdoa supaya orang-orang lain juga mau percaya Yesus, supaya mereka punya damai sejahtera dalam hidup. Nah, selanjutnya, apa itu damai sejahtera? Next. Yohanes 14 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Dalam Alkitab Perjanjian Baru yang bahasa aslinya itu ditulis dalam bahasa Yunani, Greek, itu kata damai sejahtera berasal dari kata eirene. Eirene itu maksudnya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu meliputi perasaan di dalam yang sangat baik dan juga nampak di luar dia baik-baik keadaannya. Nah, eirene itu biasanya juga membicarakan tentang dalam konteks hubungan seseorang dengan Tuhan. Bagaimana hubungan dia dengan Tuhan? Adakah perasaan damai sejahtera? Adakah perasaan sejahtera itu? Itu eirene. Dan dalam kekristenan itu kata eirene itu selalu dan harus berhubungan dengan keselamatan mesianik, keselamatan yang di dalam Kristus. Jadi kalau orang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, jelaslah dia tidak punya damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang dimaksud itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus ada nggak damai sejahtera? Tidak ada. Tidak ada di luar Yesus. Yesus yang membuat kita damai sejahtera, dan Yesus bisa membawa hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa, dengan pencipta segala sesuatu itu baik adanya. Kalau kita punya Yesus dalam hidup kita. Jadi itu kuncinya ya, untuk memperoleh damai sejahtera, perasaan kesejahteraan, perasaan dekat dengan Allah. Kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saya ingin mengajar dan mengajak kita melihat perbedaan antara damai sejahtera Yesus dan dunia. Damai sejahtera Yesus itu tidak sama dengan yang diberikan dunia, kata Tuhan. Bagaimana perbedaannya? Coba kita melihat damai sejahtera Yesus. Damai sejahtera Yesus itu adalah damai dengan Tuhan dan sesama. Jadi ini kesungguhan ya. Kita bisa merasakan kedamaian, kesejahteraan, hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Kalau kita punya Yesus dan ada damai sejahtera Yesus dalam diri kita. Kalau dunia bagaimana? Dalam hubungan dengan manusia, dalam hubungan dengan Tuhan, dunia itu basa-basi. Kalau ada keperluan baik,
Kalau tidak ada keperluan ya tidak baik. Jadi hanya sekedar basa-basi aja hubungannya. Kedamaiannya itu ditentukan oleh situasi, oleh kondisi tertentu yang menyenangkan atau yang menguntungkan. Dia bisa memberikan atau merasakan damai. Itu dunia. Lalu yang kedua, damai sejahtera Yesus itu damai yang tidak bisa direnggut oleh apapun juga. Nah ini, kalau saudara dan saya percaya Yesus, damai sejahtera Yesus yang ada dalam diri kita itu nggak bisa direnggut oleh apapun juga, oleh malapetaka. Kalau kita punya Yesus, kita tetap bisa merasakan sejahtera di dalam Tuhan. Wabah seperti sekarang, ketakutan, kecemasan melanda, kita juga mengetahui hal itu. Tetapi di dalam Kristus ada damai sejahtera dari Tuhan yang tidak bisa direnggut oleh apapun juga. Dunia bagaimana? Kalau dunia itu kemarahan, kalau tidak sesuai dengan keinginannya, jadi nggak ada damai. Damai itu bisa direnggut. Ya, kalau dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia marah. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia mau, dia sedih. Jadi damai sejahteranya itu bisa direnggut kalau dunia. Tapi dalam Yesus tidak. Lalu yang ketiga, damai sejahtera dalam Yesus itu bersifat jiwa. Ya. Jadi tidak melulu pada jasmani, tapi dalam jiwa dan roh. Dan adanya itu kekekalan. Damai sejahtera Kristus itu membawa kepada kekekalan. Tapi kalau damai yang diberikan dunia itu jasmani. Kalau jasmaninya dia merasa kecukupan, dia puas ya. Dia merasa saya bisa hidup baik, ada harta bagiku, ada banyak persediaan bagiku, tenang, damai. Ya karena dia hanya bersifat jasmani dan dia gak memikirkan masa yang akan datang. Sekarang, yang penting sekarang aku bisa hidup baik, aku damai. Itu dunia. Dan damai sejahtera Yesus yang keempat yang berbeda dengan dunia, itu damai sejahtera Yesus tidak terhingga. Benar. Jadi senang, sukacita, sejahtera besar sekali meluap, tidak terhingga. Tapi kalau dunia ada batasnya. Ketika sesuatu terus kita miliki, kalau dunia itu kurang puas ya. Aku sudah punya harta di lumbung, aduh kurang banyak. Kalau lebih banyak lagi saya bisa lebih senang lagi, lebih damai lagi. Manusia begitu, prinsip manusia terhadap benda, terhadap barang sedikit lagi. Dia sudah punya segala sesuatu, lalu ada perasaan dalam dirinya sedikit lagi. Ya. Dia sudah punya banyak, lalu selalu ada dalam diri sedikit lagi, nambah terus, ya. Nambah terus sedikitnya itu. Tapi kemudian dia tahu ketika dia sudah mencapai hal itu, sudah dia nggak rasa puas lagi ya. Jadi terbatas sekali kepuasan yang diberikan oleh dunia tentang segala sesuatu, ada batasnya. Nah, kita akan melihat sekarang prinsip-prinsip damai sejahtera. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 15. Next. Prinsip-prinsipnya. Efesus 2 ayat 14 mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita. Siapa dialah itu? Efesus pasal 2 ini sedang berbicara tentang Yesus Kristus. Jadi bagi kita orang percaya, kita perlu punya prinsip. Kita punya damai sejahtera yang menjadi pusatnya adalah Yesus Kristus. Sumber damai sejahtera kita siapa? Ya, Yesus Kristus. Kemudian firman Tuhan berkata apa? Yang telah mempersatukan kedua pihak. Yesus, sumber damai sejahtera itu, juga mempersatukan kedua pihak. Siapa yang dimaksud dengan kedua pihak? Kalau kita melihat dalam Efesus pasal 2, ini sedang berbicara tentang orang-orang Yahudi dan bangsa lain yang tidak bisa bersatu, yang tidak bisa sama-sama datang kepada Tuhan. Karena orang Yahudi melihat orang lain itu bukanlah bangsa atau bukanlah orang yang dipilih Tuhan. Tuhan hanya memilih mereka. Itu sebabnya tidak bisa bersatu bangsa Yahudi saat itu dengan orang-orang lain di luar bangsanya.
Tetapi Yesus memberikan damai sejahtera, lalu dia mempersatukan antara orang Yahudi dengan bangsa lain. Di dalam Yesus, siapapun juga, dari suku bangsa manapun juga bisa bersatu. Yang kita lihat di dalam gereja, tidak ada perbedaan tempat duduk antara wanita dengan pria. Dimanapun pria dan wanita bisa duduk di bangku yang disediakan gereja, mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, tidak ada perbedaan, disatukan di hadapan Tuhan. Pria dan wanita sama. Pria bisa melayani, wanita juga bisa melayani di dalam gereja. Ya, siapa yang melarang wanita nggak boleh melayani, pria saja? Atau ada larangan pria nggak boleh melayani, wanita saja? Ya enggak, ya siapapun bisa melayani di dalam gereja. Disatukan, tidak ada perbedaan. Yang tuan sama yang pekerjanya di gereja sama tempatnya. Tuhan bisa duduk berdekatan dengan hambanya. Hambanya bisa duduk di samping Tuhan yang di dalam gereja. Tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan. Satu, Yesus mempersatukan siapapun juga. Lalu yang dikatakan, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Ada tembok pemisah yang membuat perseteruan, tembok pemisah yang membuat bangsa Yahudi dengan orang lain gak bisa akur. Apa itu tembok pemisahnya? Rupanya orang-orang Yahudi itu mereka punya hukum, ya. Apa hukumnya mereka itu waktu Yesus masih hidup? Alkitab Perjanjian Baru belum tertulis, ya. Alkitab Perjanjian Lama sudah ada. Apa itu yang menjadi tembok pemisah? Ya, orang-orang Yahudi itu punya hukum. Mereka punya kitab suci. Mereka punya keistimewaan. Dan itu merupakan tembok pemisah antara mereka dengan orang lain. Kalau zaman sekarang tembok pemisahnya apa? Bapak Ibu bisa dipisahkan oleh apa? Status sosial ya mungkin, ya. Dia status sosialnya tinggi, dia pejabat, kita bukan. Lalu apalagi status sosial, tembok pemisah yang bisa memisahkan, bahkan membuat berantem. Ya mungkin kekayaan, ya. Orang-orang yang kaya tuh ya merasa beda dengan orang yang nggak punya, sekalipun mungkin mereka nggak begitu. Kadang-kadang orang yang nggak punya yang merasa sudah minder duluan. Banyak juga orang kaya yang baik hati, ya. Tapi ya jadinya begitu karena merasa ada kekayaan jadi pemisah satu dengan yang lain. Apalagi yang bisa memisahkan jadi tembok pemisah? Suku, kadang-kadang ya kalau mau kawin, mau menikah, suku A katanya harus dengan suku A juga. Kalau suku yang lain itu nggak pantas. Itu mungkin tembok pemisah yang terjadi di luar Kristus. Tapi kalau di dalam Kristus harusnya tidak ada lagi tembok pemisah karena Yesus telah merubuhkan hal itu. Dan dikatakan oleh firman Tuhan begitu, ya. Yesus telah merubuhkan tembok pemisah itu. Hukum Taurat, keistimewaan orang-orang Yahudi di hadapan Kristus sudah dihancurkan. Semua di hadapan Tuhan istimewa. Kalau kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu istimewa. Kamu menerima Roh Kudus. Allah hidup di dalam dirimu, di dalam Roh Kudus. Kristus menyertaimu di dalam Roh Kudus itu. Jadi sama-sama istimewa, tidak ada perbedaannya. Dan tidak ada lagi yang bisa membuat kita menjadi seteru satu dengan yang lain. Dikatakan dalam ayat 15 Efesus pasal 2, sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu ya berusaha membawa manusia untuk dekat dengan Tuhan, atau mengajarkan manusia untuk diampuni dosanya, jangan berbuat dosa. Tapi dengan kematian Yesus sebagai manusia, dia sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, orang Yahudi dan bangsa lain itu menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi jelas ya bahwa Yesuslah yang menjadi pusat damai sejahtera kita, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak diselamatkan karena hukum Taurat, tidak diselamatkan karena melakukan segala ketentuan hukum Taurat yang sudah ditambah oleh para rabi-rabi, oleh ahli-ahli Taurat.
tapi cukup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup di dalam firman Kristus, dan dia sama-sama diubah menjadi manusia baru dan satu di dalam Kristus. Dan akhirnya bisa timbul damai sejahtera. Hubungan kita dengan Tuhan sejahtera, hubungan kita dengan orang lain juga sejahtera. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Terima Yesus supaya punya damai sejahtera dan tidak ada lagi perseteruan. Baik, mari kita diskusikan bersama-sama. Ada beberapa poin yang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara diskusikan bersama. Kita bisa lihat dari slide kita ya. Next, diskusikan sudah ya. Baik, saya ingin bertanya, dan mungkin memang nggak bisa jawab langsung ya, tapi bolehlah nanti di WA atau mau video call atau mau telepon ya, saudara bisa menghubungi saya. Bagaimanakah caranya manusia dapat memiliki damai sejahtera Yesus Kristus? Ya, coba saudara pikirkan. Saudara bisa memberi jawaban nanti di teks ya, ini di screen dulu, di shoot dulu ya, di foto. Nanti coba saudara jawab dan berikan jawabannya melalui WA ke saya ya. Saya nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya yang lain, hanya WhatsApp. Ya, coba dikirim ke WhatsApp jawabannya. Ada hadiahnya? Ya, hadiahnya saya berdoa bagi Bapak atau Ibu ya. Coba aja kirim ya. Bagaimanakah caranya manusia dapat memiliki damai sejahtera Yesus Kristus? Yang kedua, mengapakah damai sejahtera itu dapat mempersatukan kita dengan orang lain? Yang ketiga, tembok pemisah apakah di masa kini yang menjadi penghalang orang berdamai dengan Kristus? Apa tembok pemisah itu? Sehingga orang nggak bisa berdamai dalam Kristus ya. Kita nggak bisa berdamai satu dengan yang lain, dan orang itu nggak bisa juga berdamai dengan Kristus. Apa yang menjadi penghalang? Bapak Ibu bisa diskusikan, bisa jawab ya, silakan hubungi saya. Baik, itulah yang kita pelajari pada hari ini. Dan sebagai kesimpulannya, Yesus adalah sumber damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus memampukan kita berdamai dengan orang lain. Kita perlu juga membawa orang lain kepada Yesus supaya mereka memiliki damai sejahtera dan bisa berdamai dengan orang lain. Kuncinya hanya satu, Yesus Kristus. Damai sejahtera kita miliki dalam hidup ini. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus dan sama sekali berbeda jauh dengan apa yang diberikan dunia. Dan di dalam Kristuslah ada perdamaian antara kami dengan Tuhan, dan ada perdamaian di antara kami dengan orang lain, dan kami merasakan damai sejahtera itu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.